Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Aris yang telah memberikan waktunya. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama yang terhormat Bapak Haji Asep Suendi, SPD MPD, selaku narasumber pada pagi hari ini. Dan yang terhormat juga Pak Aris sebagai Ketua MGMP, dan Bapak Ibu peserta webinar kedua, kegiatan yang dilaksanakan oleh MGMP Sosiologi Kabupaten Cirebon. Setelah pertemuan pertama, kita sudah pernah membahas tentang RPP Merdeka Belajar dan evaluasinya. Dan di pertemuan kedua ini, alhamdulillah kita dibersamai dengan narasumber yang luar biasa. Nanti akan kita berkenalan dengan beliau dan menyampaikan materinya. Bapak Ibu, kami ucapkan selamat datang, terutama untuk Bapak Ibu guru yang berada di luar keanggotaan MGMP Sosiologi atau ada mantan MGMP Sosiologi Kabupaten Cirebon. Pak Afif, terima kasih telah bergabung. Kemudian ada yang dari Batam dan dari kota-kota yang lainnya. Terima kasih, alhamdulillah pada hari ini saya informasikan Pak Haji Asep bahwa pesertanya lebih banyak dari sebelumnya dan juga lebih multi asal sekolahnya. Mudah-mudahan ini menjadi satu jaringan silaturahmi bagi kita semua melalui virtual dan menjadi satu kekuatan untuk bersama-sama menjadi kebaikan dalam proses pembelajaran khususnya bagi kita pendidik untuk menjadi satu nilai plus yang akan dibawa di sekolah masing-masing. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini akan kita bahas oleh pembicara kita Pak Haji Asep tentang asesmen kompetensi minimum atau AKM dan juga ujian basis komputer daring atau UBKD. Tentu Bapak Ibu juga mungkin sudah mendengarkan pidato dari Menteri kita Pak Nadiem Makarim tentang Merdeka Belajar, bahwa beliau mengatakan asesmen ini adalah bagian komponen dari Merdeka Belajar. Jadi dalam struktur kurikulum atau struktur pendidikan nasional, ada 3 hal yang penting. Pertama soal kurikulum, kemudian pembelajaran, dan yang ketiga tentang asesmen itu sendiri. Dan asesmen ini menjadi satu kegiatan yang tentunya akan berpengaruh pada bagaimana kurikulum dan pembelajaran itu bisa dievaluasi. Nah, apa dan bagaimana tentang AKM, kemudian UBKD, ini akan banyak dibahas oleh narasumber kita. Tadi hanya menjadi pengawal pengantar seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Menteri, dan hari ini kita akan lebih jelas dan insya Allah akan memahamkan kita bersama tentang AKM dan UBKD tadi oleh Bapak Haji Asep. Dan siapakah beliau? Beliau tidak asing bagi kita semua. Beliau adalah pernah menjadi guru berprestasi, kemudian sekarang menjadi pengawas sebagai Ketua Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah atau MKPS di Kabupaten Cirebon, dan juga tidak lepas dari gelar prestasinya. Nah, lebih lengkapnya bagaimana latar belakang atau sepak terjang beliau dalam mengarungi dunia pendidikan yang saya yakin sudah tidak ada lagi. Nanti beliau akan mengenalkan sendiri pengalaman sebagainya. Dan dengan membaca basmalah kita awali agar mendapatkan kebaikan keberkahan kegiatan webinar pada pagi hari ini. Basmalah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk yang baru bergabung saya ucapkan selamat datang, dan tanpa memperpanjang waktu kami persilakan dengan segala hormat Bapak Haji Asep Suendi SPD MPD selaku Ketua Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah Kabupaten Cirebon untuk menyampaikan materi tentang asesmen kompetensi minimum atau AKM dan ujian basis komputer daring atau UBKD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua, pengurus, dan semua anggota, serta peserta webinar pada pagi ini yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena dengan ini kita bisa bersilaturahim dan berwajahah dalam kesempatan pengembangan diri, karena MGMP itu merupakan sebuah wadah untuk pengembangan diri. Salawat serta salam selalu dicurahkan kepada kita Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalian yang saya hormati, sebagai bentuk pengembangan diri atau PKB, teman-teman, tentu informasi selama daring ini deras banget ya, baik melalui medsos ataupun misalkan via sekolah dan seterusnya. Namun sayangnya tidak merata. Ada yang mendapatkan, tidak sempat sharing, ada yang dikirim tapi tidak sempat juga dibaca. Nah, pada kesempatan ini mari kita berdiskusi banyak ya tentang AKM ini. Kalau sempat kita akan putarkan juga bagaimana soal-soal karakternya baik buat siswa maupun buat guru ya. Dan penjabarannya seperti apa, yang penting kita pahami dulu konsep dasarnya dulu. Pak moderator, berarti saya langsung bisa Boleh Pak, share silakan, ya? dipersilakan. Boleh Pak, mangga. Oke, saya coba ya, Nah, tolong di komen kalau tidak ada. Muncul, Bos Solen? Ya, muncul Pak. Ada Pak. Muncul ya, baik. Saya tidak dari atas karena secara teknis kita sudah mempelajari. Paling tidak saya sedikit mengulang di sini. Nah ini mungkin sudah dipahami juga bahwa AKM ini adalah bagian dari program pendidikan yang lebih luas, yaitu rencana strategis dari Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ada 4 pilar yang akan menjadi primadona kegiatan. Yang sedikit ya. Ujian sekolah berstandar nasional USBN itu terakhir tahun kemarin. Tahun ini tidak tidak lagi diselenggarakan secara nasional, tapi akan secara sekolah yang menyelenggarakannya. Kemudian RPP, kemudian PPDB. Nah, yang terbaru adalah tentang asesmen kompetensi minimum. Bapak sekalian, dipahami dari maknanya dulu ya, bahwa AKM ini atau asesmen kompetensi minimum ini adalah kompetensi yang benar-benar minimum. Benar-benar minimum, di mana kita bisa memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah tentunya berdasarkan kompetensi minimum. Jadi, dari maknanya saja, asesmen kompetensi minimum atau AKM ini adalah kompetensi yang benar-benar minimum. Sekarang, maksud benar-benar minimum itu bagaimana? Nah, kalau kita lihat secara perkata ya, bahwa kata minimum di sini maksudnya mengacu kepada tidak semua konten, ini garis besarnya, tidak semua konten di dalam kurikulum itu diukur di dalam AKM. Tidak sebuah mata pelajaran, tidak semua struktur program yang dalam kurikulum itu akan diukur. Karena tujuannya adalah tidak untuk memberikan predikat pada siswa, yang diumumkan tentang literasi, matematik, dan sains. Ya, kalau melihat bagan di sini, kalau saya boleh sampaikan, ini contohnya, kita sini dulu ke atas dulu. Ini contoh-contoh soal kita bahas nanti. Posisi kita ya, kalau lihat di negara-negara ASEAN, ya di sini kita lihat bahwa untuk skor membaca, kita lihat kebaca nggak itu? Saya perbesar ya. Indonesia, kemudian Thailand, kemudian Brunei, kemudian Malaysia, dan Singapura. Kalau kita lihat, kita berada untuk membaca di atas Filipina, tetapi di bawah yang lain. Matematik juga demikian, sains juga demikian. Jadi miris ya bagus sekalian ya, kita ini kalau melihat
bagan yang ada, kita terasa bahwa kita ini jauh daripada yang lainnya. Namun demikian, kalau kita lihat posisi kota besar di Indonesia, agak mending lah ya. Kan kalau kita lihat secara keseluruhan, kita masih di bawah Thailand, tapi di atas Filipina. Tetapi untuk daerah-daerah kota besar, seperti DKI Jakarta, daerah istimewa Yogyakarta, kita berada tentu saja di antara Brunei dan Malaysia ya, untuk kota besar. Sementara kan capaian kita adalah secara nasional gitu. Jadi inilah 3 hal yang diukur oleh PISA. Terakhir itu 2018. Berarti akan muncul nanti tahun 2020 atau 2021 hasil survei PISA untuk literasi matematik dan sains. Ini Indonesia itu ada di peringkat 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita ini berada di peringkat 6. 6-nya dari bawah ya, bukan dari atas. Jadi kita jauh sekali, ada di peringkat 6, dan inilah yang menjadi dasar pijakan. Saya juga sering membaca semua literatur yang dikeluarkan oleh Puskur atau Dinas Pendidikan, selalu dikaitkan prestasi itu dengan PISA ini. Dengan demikian, maka harus kita pelajari sebetulnya karakter soal PISA ini seperti apa. Di beberapa sekolah sudah saya sampaikan, karakter soal PISA ini terkait dengan bagaimana pemberian soal berjenis HOTS, ya, Higher Order of Thinking Skill. Nah, di PISA ini karakter soal seperti apa nanti kita guar ya. Kita bahas sedikit-sedikit. Kita coba tampilkan dulu fondamen informasinya. Nah, kalau melihat tayangan soal, kemudian informasi terkininya, mari kita bahas dulu sedikit. Apa sih yang menjadi komponen asesmen nasional ini? Komponen asesmen nasional ini terkait ada AKM nasional, ada survei karakter, ada survei lingkungan belajar. Nah, 3 hal ini harus kita petakan, petanya di sini. Nah, jadi instrumen asesmen kompetensi minimal ini kita lihat tentu respondennya yang akan mengerjakan soalnya adalah anak-anak kita mulai dari SD, SMP, SMA. Dan instrumen tesnya untuk para siswa itu ada 2, yaitu AKM, literasi dan numerasi, beserta survei karakter. AKM dan literasi ini bertujuan untuk mengukur kognitif. Sementara survei karakter untuk mengukur dan mendapatkan informasi tentang sosial emosional para siswa kita. Nah, untuk survei lingkungan belajar, tentu yang menjadi respondennya adalah guru dan kepala sekolah. Nah, seperti apapun soalnya, di Cirebon kita di kabupaten, saya lupa bulan apa, sebelum COVID itu pernah diselenggarakan uji coba tentang AKM ini untuk guru dan siswanya. Kemudian saya minta informasi dari panitia, sebetulnya nggak boleh difoto ya soalnya. Tapi ada anak yang memfoto, ada guru yang memfoto. Tapi ya saya bilang tidak boleh disebarkan ya, ini melanggar gitu. Tapi saya lihat, kemudian saya pelajari sebentar, karena kan tidak boleh, saya kan jadi salah ya kalau membolehkan itu. Ya mudah-mudahan kok soalnya nggak keluar lagi. Di situ karakter soalnya memang berbeda dengan soal-soal yang lain atau soal-soal sebelumnya yang relatif di soal itu sering dimunculkan kalau saya perhatikan itu ada yang namanya tabel, kemudian diagram, kemudian gambar, kemudian studi kasus, kemudian deskripsi, ya, peta, dan seterusnya. Nah, model-model yang soal yang dilengkapi dengan bahan-bahan tadi, kemudian dikompilasi dengan soal, lalu kemudian dipresentasikan dalam komputer, dan anak-anak kita termasuk gurunya agak kaget. Karena mereka tidak terbiasa dengan soal-soal berjenis tabel, berjenis gambar. Padahal soal-soal tadi
disertai dengan model gambar grafik dan selainnya sebetulnya adalah untuk mengukur kesiapan mereka dalam rangka mengikuti AKM ini. Kemudian saya pelajari juga dari model-model yang ada, soal-soal menyertakan gambar, grafik, diagram dan sebagainya. Diagram dan grafiknya itu bukan hanya sekedar aksesoris, bukan hanya sebagai tampilan biar soalnya kelihatan banyak. Ya, seperti di dalam soal-soal ini, kalau kita lihat kan ada tabel, ada gambar, ya, seperti ini kan. Jadi kaya dengan model-model soal. Nah, tampilan-tampilan ini kalau kita perhatikan bukan hanya sekedar aksesoris, tapi sangat fungsional terhadap pertanyaan. Jadi tampilannya sudah berbeda, seperti soal-soal PISA, dan anak-anak bukan terkaget-kaget ya, bahwa ternyata karakter soal untuk AKM ini tidak biasa. Nah, kemudian saya menggenjot teman-teman di MGMP Bahasa Inggris dan yang lain. Cara terbaik dari teman-teman dalam membuat soal, terutama MGMP Sosiologi adalah dengan membuat 2 soal, ya teman-teman. 2 soal ini, satu diajarkan, satu diteskan. Ini upaya percepatan agar anak-anak kita terbiasa dengan soal itu. Kalau Pak Apip misalkan akan memberi sebuah pertanyaan dengan tabel atau diagram, maka buat 2 Pak Apip. Satu untuk dipelajari di kelas, untuk dijawab bersama-sama, untuk dianalisis bersama-sama. Satu soal disimpan untuk tes. Jadi yang karakter sama ya, tipe kesulitannya, narasinya hampir sama, mungkin hanya berbeda gambar, angka, atau settingnya. Sehingga pembiasaan seperti ini akan terus menjalar pada siswa dan guru-guru lain. Tolong sampaikan juga, ketika menyampaikan satu soal, bikin soal itu 2. Satu buat pembelajaran, satu buat tes. Dengan demikian, itu upaya percepatan kita. Ya, daripada kita membuat soal A, waktu pembelajaran, materinya A, karakter soalnya A, tabel, pada saat tes malah gambar gitu ya. Nah, tentu saja kalau kita memberikan lebih dari satu soal, variasikan juga. Ada yang gambar, ada yang tabel, ada yang studi kasus. Pendek kata, ketika memberikan pembelajaran AKM ini, siswa mendapatkan 2 informasi, satu dalam pembelajaran, satu dalam tes. Sehingga nanti ketika AKM dilaksanakan, anak-anak kita tidak canggung lagi, sudah terbiasa dengan tampilan-tampilan soal yang penuh dengan aksesoris, penuh dengan tampilan gambar, dan seterusnya. Nah, kita pelajari juga bahwa untuk jenjang perbedaannya adalah untuk AKM ini melibatkan siswa mulai SD, kemudian SMP, kemudian SMA. Itu di kelas 5, 8, dan 11. AKM siswa ini tidak mengukur untuk anak kelas 12, walaupun kelas 12 itu opsional, boleh disertakan. Tetapi yang disarankan nanti adalah kelas 11 ya. Dan siswa level 12 itu sebagai opsional. Artinya dilihat tingkat kesiapan sekolahnya. Kemudian kenapa ada siswa kelas 12 sebagai opsional ya? Karena kelas 12 ini bisa dijadikan atau bisa bergantung pada kondisi sekolah masing-masing. Jadi tujuan yang kelas 5, 8, 11 adalah untuk mengukur mutu sekolah, apakah sudah terstandar administrasinya, terutama kesiapan dalam pembelajaran yang berbasis daring atau tes evaluasi berbasis daring. Kemudian untuk kelas 12 itu hanya untuk mengukur hasil belajar siswa atau untuk administrasi juga. Nah, ini sifatnya opsional, artinya boleh ikut, boleh tidak. Tapi yang pasti 5, 8, 11 ini akan menjadi target. Kalau misalnya peserta MGMP, oke, diskusinya agak melambat, nggak apa-apa ya. Kalau melihat subjek siswanya,
apa sih sebetulnya perbedaan antara ujian nasional dengan AKM? Kalau ujian nasional itu untuk sensus seluruh siswa. Nah, perlu diingat ya, kalau ujian nasional itu untuk sensus seluruh siswa. Sementara kalau AKM, sensus sekolah dengan sampel siswa. Berbeda kan? Jadi ujian nasional itu disertakan seluruh siswa karena ingin mengukur hasil akhir pembelajaran selama 3 tahun. Itu yang selama ini dilakukan dalam ujian nasional. Sementara AKM hanya ingin mensensus sekolah dengan sampel siswa. Yang tujuannya adalah untuk dipetakan gitu ya. Nah, kemudian jenis tesnya itu ada yang high stake, ada yang low stake. Dinamakan high stake. Ya, kalau di AKM dinamakan low stake. Apa bedanya? Bedanya sederhana sebetulnya. Kalau di high stake, tarnya menyampaikan materi, tapi jangan lupa bentuk evaluasinya sudah harus mulai di dekat-dekat orang. Sudah terbiasa orang hebat nih, berkumpul, saling share, kemudian saling berbagi. Jadi di Februari 2021 ini akan dicobakan kelas 12, juga akan gladi bersih. Kemudian minggu 3 ini ada survei karakter, serta survei lingkungan belajar untuk semua satuan pendidikan. Kemudian di minggu 2-nya ini padatnya April ya, AKM nasional, survei karakter, lingkungan belajar kelas 8, kemudian minggu 1 akan dirilis hasilnya Oktober 2021. Nah, di Oktober 2021 ini akan terbaca hasil AKM dengan survei karakter seperti apa. Ya, mudah-mudahan kita berharap hasil yang tercipta bisa merepresentasi dan justru sebagai penggugah agar bentuk evaluasi Bapak Ibu sekalian sebagai seorang guru itu sudah terbiasa dengan menggunakan soal-soal penuh dengan gambar, penuh dengan cerita, ya, penuh dengan deskripsi, dan itu menjadi karakter soal-soal yang bisa atau soal AKM ini. Kemudian timeline untuk kompetensi minimum di Januari sudah mulai sosialisasi AKM kelas. Jadi kalian silahkan kalau yang punya tugas sebagai wakasek mulai setelah liburan, setelah UAS ya, apa namanya, ujian akhir semester atau penilaian akhir semester ya, PAS, maka mulailah memberikan sosialisasi AKM di kelas-kelas. Kemudian nanti pun akan ada uji coba juga di bulan Februarinya, dan tentu saja di bulan Maret sudah siap-siap bahwa anak-anak kita akan dievaluasi ya. Kemudian di bulan Agustus tentu saja ada diagnostik dari hasil tes, dan November 2021 kan ada hasil evaluasinya. Jadi ini adalah rencana kementerian yang cukup panjang ya. Menurut saya guru-guru akan mulai merasa aneh dengan hal yang begini tahun ini, tapi nanti mungkin lambat tahun juga tahun depan sudah mulai biasa lagi. Lalu apa saja yang akan diukur dalam kegiatan AKM ini? Tadi di awal sudah disampaikan bahwa AKM ini meliputi 2 hal, yaitu literasi membaca dan numerasi. Di literasi membaca tidak hanya seperti biasa menjawab, tapi anak-anak akan menggunakan logika mereka secara aktif dalam menentukan jawaban dan menyimak pertanyaannya, dan tentu saja akan sangat berbeda jenis soalnya seperti pelajaran yang lainnya. Jadi Bapak sekalian yang melatar belakang sosiologi ini tentu tidak hanya nanti konteks bacaannya, tidak hanya bahas bacaan seperti biasa. Boleh jadi nanti bahasan tentang mata pelajaran sosiologi di dalamnya. Jadi Bapak sekalian silahkan mulai menggunakan
bentuk-bentuk soal yang dicontohkan dalam slide ini. Nanti saya share ke Pak Aris. Ada banyak contoh soal, termasuk video ya Pak Aris. Video saya share juga. Video penyelesaian soalnya. Jadi ada soal yang di dalamnya ada soal tentang sejarah, bisa didapatkan dari beragam termasuk sosiologi. Teks sastra boleh jadi terkait dengan bahasa atau bahasa Indonesia. Di dalam literasi membaca juga ada proses kognitif, ya, di mana anak diminta untuk retrieve and access, menemukan informasi, menginterpretasi, dan melakukan refleksi misalkan. Dan konteksnya boleh saja personal, sosial budaya, saintifik. Jadi sains juga bisa masuk ke sini. Pelajaran IPA, pelajaran fisika, bisa masuk ke dalam literasi membaca. Fisika yang terkait dengan numeriknya tentu akan ditanyakan hal terkait dengan numerasi. Jadi jelas ya sekalian bahwa di dalam AKM itu tidak ada pemilahan mata pelajaran, semua terintegrasi, semua masuk ke dalam konteksnya ke dalam dua hal tadi. Baik numerasi maupun literasi, konteksnya tetap melibatkan mapel sosial, kalau boleh saya spesifikkan, dan mapel sains. Jadi semua pelajaran akan masuk, konteksnya diambil untuk dua hal ini, baik numerasi maupun literasi. Dan di numerasi akan ditanyakan tentang bagaimana mereka menalar, ya, bagaimana mereka memahami dan mengaplikasikan soal-soal itu. Jadi kita sudah mulai clear bahwa AKM itu secara global dibagi dua, literasi dan numerasi, dan subindikatornya akan menanyakan konten, akan menanyakan proses kognitif, dan akan menanyakan konteks. Jadi sampaikan karena anak kontennya yang akan muncul di numerasi adalah seperti ini. Contoh untuk sosiologi seperti ini. Nah, di numerasi. Jadi, mohon maaf, biasanya kalau numerasi pasti ada angka ya, kemungkinan besar. Kemudian di literasi membacanya, kalau sosiologi tentu akan lebih informatif teksnya. Itu konten. Kemudian konteksnya selalu ada yang diambil dari hal yang sifatnya sosial dan hal yang sifatnya sains atau yang sifatnya personal sekalipun. Apa yang diukur proses kognitifnya? Kalau numerasi adalah pemahaman, aplikasi, penalaran, sementara kalau literasi terkait dengan bagaimana siswa menggali informasi, melakukan interpretasi, dan tentu saja melakukan refleksi. Ini contoh numerasi, udah. Kalau kita lihat karakter soalnya, anak kalau tidak terbiasa akan kaget, ya. Soal sudah dalam bentuk display seperti ini. Soal nomor 1. Kalau kita lihat, ini kenapa masuk ke dalam numerasi? Karena di situ ada angka gitu ya. Ada tabel, ada grafik, ya, ada gambar nanti. Maka ini karakternya adalah numerasi. Soal yang ditanyakan adalah understanding, pemahaman. Jadi poin yang ini nih. Pemahaman yang ini ditanyakan dalam soal ini. Contoh misalkan, sampah organik lebih lama terurai dibandingkan dan seterusnya. Di karakter soal ini, sebetulnya kalau memang Bapak Ibu sekalian belum punya yang lain dan guru-guru lain belum pakai aja soal-soal yang di sini. Saya ada 3 atau 4 slide, ya, 3 atau 4 slide terkait dengan jenis-jenis soal dan bagaimana pemecahannya. Kalau sekarang dibahas satu-satu tentu akan mengambil banyak waktu ya. Dan slide saya nanti khusus yang bagaimana menjawab ada soal, bagaimana menjelaskan ke siswanya ada dalam bentuk video maupun dalam bentuk PowerPoint. Kemudian contoh nomor 2 ini terkait dengan apply, bagaimana mengaplikasikannya. Di 3 hal ya, pemahaman, aplikasi, penalaran. Kalau penalaran itu kan ada 3 ya, ada analisis, ada evaluasi, dan ada create. Jadi kalau kita lihat tabelnya, kalau ada soal yang berjenis numerasi, pasti yang ditanya adalah lebih ke pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Dan yang paling sulit mungkin adalah yang hot, yang penalaran. Yang 3 hal itu ya. Penalaran itu ada 3 kan? Ada analisis, ada evaluasi, ada create atau mencipta. Create itu bukan berarti membuat ya, menyimpulkan ulang, merekonstruksi, kemudian mengkritisi masuk ke dalam evaluasi C5 ya. Kalau kita ingat kan C1, C2, C3, C4, C5, C6. C1-nya
mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Jadi akan nanti soal-soal yang terkait dengan pemahaman memang masih ada, aplikasi masih dalam kategori C1, C2 lah. Tapi soalnya sudah HOTS ya. Kenapa HOTS? Kita lihat aja tampilannya. Sudah berbeda dengan soal biasa. Ada tabel, ada diagram, bahkan ini ada perbandingan diagram, ya, agar si anak bisa menyimpulkan. Nah, karakter soal inilah yang mulai dibiasakan. Kemudian ini contoh nomor 3 tentang reasoning. Ini kan ada tulisan di atasnya understanding, ya. Berarti kan pemahaman. Pemahaman itu C2 ya. Kalau C1 kan mengingat. Nah, understanding mengingat. Comprehension memahami. Applying mengaplikasikan. Kemudian reasoning, ini terkait dengan C4, C5, C6. Kemudian ada juga yang, ini contoh lain, numerasi. Ini yang berbentuk tabel. Nah, ini yang menarik seperti ini, matematik. Kalian. Nah, seperti hal begini, contoh sederhana, coba kita lihat. Coba saya lihat. Ada, ini gambar ya. Ini luar biasanya soal-soal nanti AKM ini, gambar sederhana ini bisa menjadi soal. Misalkan kalau kita lihat, siswa, ini karakter soalnya, mereka hanya mengklik benar dan salah. Jadi tidak selamanya pilihan ganda, benar dan salah. Cuma bilang benar, dan salah cuma 2 opsi saja. Tapi ketika mereka memutuskan mana yang benar, mana yang salah, mereka harus menganalisis. Contoh misalnya panjang AB dengan panjang CD sama nggak? Panjang AB dengan panjang CD. Sama nggak Bapak Sarian? Panjang AB dengan panjang CD. Sama nggak? Jadi lihat? Sama ya? Oke. Sama. Kemudian panjang PQ dengan panjang SR. Panjang PQ dengan panjang SR. Sama. Sama apa alasannya? Sama-sama jajar. Jajaran genjang ya. jarak Q ke S, jarak Q ke S dengan jarak B ke C. Q ke S dengan B ke C. B ke C dan Q ke S. Sama beda, Bu? B ke C itu berarti sama dengan apa itu? A ke D ya. Sementara Q ke S itu sama nggak Bu Selin? Sama. Sama ya? Sama ya? Sama. Nah, ya tergantung persepsi sebetulnya. Kalau yakin ini adalah tiang apa namanya jemuran yang simetris, maka akan sama juga jawabannya. Nah, ini soal-soal yang begini yang paling kita bisa pahami. Ini jenis soal yang paling sederhana dan mudah saya jelaskan. Kalau yang lain ini butuh nalar dan waktu yang banyak. Jadi kalau kita lihat soalnya tidak lagi pilihan ganda, tapi sudah benar dan salah. Kalau ini jelas ya, ini essay, kemudian ini tadi pilihan ganda. Kalau ini pilih, nanti pilih itu ada drag, tinggal ditarik. Nah, karakter soal ini ada juga yang online, loh saya lihat. Nanti akan saya kasih juga slide atau resource sumber yang Bapak bisa melihat contoh soal yang online. Oh, kalau yang drag ini, drag and match ini. Kalau yang pilihan ganda ini, yang pilihan ganda kompleks ini. Ada nanti di slide yang lainnya. Nanti ini terpisah saja ya, bisa di-share saja karena terlalu panjang. Ini literasi membaca. Membaca pun kalau kita lihat tidak biasa lagi. Ada flyer, ada iklan, ada spanduk ya, ada baligo dan sebagainya, bisa dijadikan sebuah soal. Nah, ini hal-hal yang begini kalau kita lihat ternyata anak-anak kita diminta bisa membaca secara retrieve and access. Apa itu retrieve and access? Retrieve and access adalah mampu menggali informasi ya, retrieve and access. Oh, begini yang retrieve and access. Jadi awalnya memang kita agak kurang siap memahami itu semua, tapi setelah tahu soalnya, maka kita akan bilang, oh soal yang seperti ini. Maka Bapak sekalian harus punya sikap, oh nanti saya akan membuat dua contoh karakter soal, satu akan disampaikan dalam pelajaran, satu akan diteskan. Jadi kalau buat teks membaca manfaat makan ikan, nanti
flyer yang lain mungkin akan sama, misalkan bagaimana ini manfaat ya, bagaimana dari mana kita bisa menemukan vitamin di buah-buahan misalkan. Jadi hal yang sama sepadan dengan karakter soal kuliah yang hampir sama. Kemudian teks informasi seperti ini, ya, ini hanya menjawab fakta atau opini. Beda kan dengan soal-soal sebelumnya, ini kan pilihan ya. Ini posisinya, apakah manfaat makan ikan menurut infografis di samping? Jadi ini pilihan yang kompleks, bisa 1, bisa 2 pilihan, bisa 3, bisa semuanya ya. Ini adalah soal yang membaca. Ini demikian, hanya diminta anak membedakan mana yang fakta, mana yang opini. Kemudian yang ini, setuju, tidak setuju. Diminta memberikan alasannya. Kemudian ini sama, menggali informasi, kemudian diminta untuk menjelaskan why it happens, bagaimana terjadi. Ini memberikan interpretasi dari teks yang ada, ya. Kemudian yang lainnya mampu melakukan refleksi dari studi kasus atau teks yang ada. Ini teksnya lebih kompleks, di dalamnya ada, pertanyaannya sederhana, tapi cara menjawabnya kompleks, hanya menggeser dan meletakkan sebab dan akibat. Mana yang sebab, tarik ke sini, ini drag ya berarti. Nah, ini soal-soal yang bentuk drag. Nah, hal yang begini biasakan buat anak-anak, karena nanti kan evaluasinya berbentuk daring, maka otomatis hal-hal yang sederhana ini jangan luput dari kita membiasakan pada anak. Semakin banyak anak terbiasa dengan soal ini, mereka semakin tidak kaget, karena Allah bisa karena biasa ya. Kalau bahasa Cinanya get used to be, ya, get accustomed to be. Terbiasa dengan pola-pola soal, bahkan kita berikan 2 jenis soal yang bersama, insya Allah akan membantu pemahaman mereka terhadap karakter soal AKM ini. Ada yang bentuk laporan, dan seterusnya. Sekalian, itu yang bisa disampaikan secara sederhana. Memang susahnya dalam bentuk webinar daring ini interaktif tidak optimal. Saya tidak tahu Bapak sekalian apakah memperhatikan saya atau lagi minum teh atau lagi ngelamun, Pak Apip lagi apa, mungkin lagi ngechat dan sebagainya. Agak sulit memang, tapi paling tidak secara mendasar tadi sudah disampaikan Pak Aris, hal terpenting tentang AKM ini mohon disikapi secara positif. Dan kalau tayang video nggak tahu bisa tampil nggak, saya coba ya. Tadi saya coba nggak bisa. Saya coba yang tayangan video, saya sudah simpan di sini. Nah, ini tayangan video nih, tayangan soal-soal. Ini soal AKM, soal dan penjelasan. Saya coba bisa nggak? Oh, tidak bisa memutar, misalnya. Kebaca ya? Ini coba yang ini, soal yang AKM 4. Saya coba. Tidak bisa diputar juga. Ya udah di-share aja untuk soal-soal ini. Pada dasarnya sama dengan yang saya jelaskan tadi tentang jemuran. Tapi di sini diberikan penjelasan lebih detail. Kalau saya tadi kan penjelasan dialog sederhana. Tapi kalau dalam tayangan video ini sudah dalam bentuk penjelasan secara ringkas. Sekalian, itu sementara yang bisa disampaikan. Akan lebih baik kita berdialog, tanya jawab, karena tentu saja dari tadi saya lebih mendominasi karena ada informasi esensial yang perlu disampaikan dan disamakan persepsinya. Maka silakan Bapak moderator untuk dibuka tanya jawab. Sampai jam berapa kira-kira ini? Selesai sampai 11.30, Pak. Baik, masih ada waktu. Kemudian kalau yang terkait dengan MGMP, saya mohon pengurus yang menjawabnya. Kalau terkait dengan materi AKM dan survei karakter, saya akan mencoba menjawabnya sepanjang yang saya pahami. Silakan Pak Moderator dipimpin. Siap Pak Haji, terima kasih atas penjelasannya. Luar biasa, kita jadi banyak tahu tentang AKM dan juga bagaimana penerapannya. Baik Bapak Ibu, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Haji Asep tentang AKM juga bentuk-bentuk soalnya. Sangat detail tadi di awal sebetulnya sederhana, tapi prakteknya ya luar biasa gitu, karena
sangat kompleks sekali gitu. Jadi tidak hanya satu hal yang disampaikan siswa, ada banyak hal. Nah, baik, agar lebih matang pengetahuan kita tentang AKM, kita berikan kesempatan untuk 3 orang penanya di sesi pertama ini. Dipersilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Asep. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Apip, Mangga. Siapa Pak Apip, Pak? Aduh, Haji. Yang bertanya siapa? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Gini, Pak, mau tanya Pak Haji. Ya, untuk AKM, ya, punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif. Waalaikumsalam. Ya. Mau menanyakan gini Pak Haji, untuk nanti terkait AKM ini terintegrasi nggak untuk soal-soal SBMPTN? Kemungkinan. Karena kan sekarang, kalau dulu UN kan terkait dengan SBM ya, meskipun tidak terlalu signifikan sekali. Nah, untuk AKM ini nanti akan terkait nggak dengan soal-soal tipe SBM? Atau mungkin SBM yang akan mengikuti AKM itu? Terima kasih. Baik, saya sudah terjawab ya. Gini, kalau persepsi awalnya begini, kalau ujian nasional itu untuk mengukur siswa selama 3 tahun di SMA, kelas 1, kelas 10, 11, 12, itu kalau soal ujian nasional. Tapi kalau soal keperguruan tinggi, itu bukan mengukur ketercapaian hasil anak selama 10, 11, 12. Kalau perguruan tinggi itu adalah untuk mengukur kesiapan. Maka karakter soalnya berbeda. Bahkan menurut saya, kita kan pernah kuliah ya. Jadi kita tahu bahwa soal untuk perguruan tinggi itu jauh lebih kompleks. Kompleksitasnya dapat sebetulnya Pak Apip dalam soal-soal AKM ini. Namun sekali lagi yang ditanyakan dalam AKM ini lebih fundamental, kemampuan mereka dalam menjaring informasi dari sebuah teks, kemampuan mereka dalam menggunakan angka-angka numerik yang ada dalam teks tadi. Contoh yang paling tadi yang jemuran tadi ya Pak Apip. Oh ini yang numerik. Nah, hal yang aplikatif keseharian tapi diungkap. Betulkah anak bisa bernalar? Betulkah bisa anak memahami? Tapi kalau perguruan tinggi menurut saya akan jauh mengambil proporsi yang penalarannya paling sulitnya ya. Dari tabel diminta menyimpulkan, dari angka ini tabel mana yang paling tepat untuk untuk menjawab persoalan di perusahaan tersebut misalnya. Jadi lebih pada penalaran yang paling banyak. Akan terkait karena kalau SBMPTN tidak dikaitkan dengan AKM, perguruan tinggi akan mengukur sesuatu yang kembali ke zaman jahiliyah ya. Ke sifat yang lebih kognitif tapi tidak terkait dengan AKM. Penjelasan singkatnya adalah asesmen kompetensi minimum ini terkait dengan Permen nomor 44 tahun 2019 atau 41. Di sana diharapkan para guru sudah mulai terbiasa. Masih ingat Pak Apip, saya pernah menjelaskan bahwa guru itu harus membuat soal itu beragam. Harus mengetes lewat portofolio, project, produk. Karena berharap nanti ketika mengikuti AKM, maka soal-soal pun sifatnya yang produktif seperti itu. Tidak lagi yang hafalan. Misal contoh matematik yang paling real adalah ketika ingin mengetahui kemampuan anak dalam probabilitas dalam matematik. Itu kan biasanya 2X tambah 3 plus Y sama dengan sekian. Itu diganti dengan si A, ada 3 orang, A, B, C, dan D. Nah, si A ini bisa bertukar posisi di mana saja dan berapa kali. Nah, itu kan berarti soalnya sudah berbeda dengan karakter soal yang angka-angka. Soalnya cerita, tapi tentang matematik. Pak Apip. Itu mungkin sedikit challenge bahwa di soal-soal AKM. Tapi kalau di perguruan tinggi mungkin lebih to the point, anak karakter soalnya sudah bervariatif dengan gambar diakrip, tapi pertanyaan lebih menalar. Kalau di AKM kan masih ada yang pemahaman, masih yang nggak ada aplikasi. Jadi mungkin karakter soalnya akan jauh lebih challenge untuk SBMPTN. Kalau AKM jauh lebih fundamental karena mengukur dasar kemampuan anak berbahasa, berliterasi dan bernumerasi. Mungkin Pak. Ya, terima kasih Pak Haji. Terima kasih yang lain atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Aneta dari SMA Negeri 5 Bogor nih, jauh dari Bogor nih. Terima kasih Bu Aneta sudah bergabung dengan kita di Cirebon. Dipersilakan nih Bu Aneta. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita mana wajahnya nih? Pengen tahu nih. Ini udah nih Pak, saya udah yang aktifin. Coba
Kelihatan wajahnya, Sudah belum? Pak Moderator? Agak gelap, Pak. Sudah ada Pak. Yang tengah Ada, kok saya nggak lihat ya? Yang tengah, posisi tengah Pak. Ya, silakan Bu. Oke, gini Pak, jujur nih saya memang agak telat untuk membaca tentang AKM. Jadi sudah dapat beberapa modulnya, tapi belum dibaca banget ya karena kemarin saya sedang fokus ke kayak misalkan RPP 1 lembar kayak gitu. Ya, Nah, betul. pertanyaan saya, tadi kan saya ada yang digarisbawahi adalah penalaran ya Pak ya. Dan merujuk pada PISA kan ya, maksudnya kayak tadi Betul. kita berkati. Nah, pertanyaan saya ini berbeda nggak sih Pak sama apa sih penulisan soal kayak di Puspendik gitu? Kan kalau kayak di Puspendik itu kan memang lebih diharapkan yang penalaran kan ya gitu, misalkan C4 ke atas lah gitu. C4 ke 5 ke 6 itu apakah masih sama seperti itu, hanya namanya berbeda? Wah, tanya bagus sekali nih. Atau yang kedua, memang ada berbeda banget. Saya tadi tertariknya adalah, oh boleh menjodohkan ya, oh boleh yang kayak gini seperti itu. Soalnya selama bukan ini, boleh, memang ada Bu. Soalnya kan selama ini ketika kita UNBK atau USBN itu kan masih berkutat pilihan pada ganda kan Pak. Nah gitu. Dengan esai ya, singkatnya. Nah, terus ada aplikasi yang memudahkan guru-guru biar bisa menerapkan itu pelan-pelan untuk menyiapkan 2021 yang katanya Februari kita mulai harus menggunakan AKM gitu. Terima kasih Pak. Waduh, tanya bagus sekali nih. Terima kasih Bu Anita. Langsung aja Pak Asep, enggak? Baik, Bu Anita yang saya hormati, pertanyaan bagus sekali. Sebetulnya begini, ketika PISA itu sudah 2 tahun yang lalu sudah bergulir Bapak sekalian di beberapa kabupaten kota, termasuk mungkin Ibu juga tahu, ada pelatihan soal-soal PISA yang ternyata lebih condong dijelaskan dalam bentuk soal-soal HOTS. Ya, belum dikatakan AKM. Padahal HOTS dengan AKM sebetulnya adik kakak ya. Saya jelaskan dulu yang soal-soal PISA yang dijelaskan dalam format HOTS. 2 tahun yang lalu saya pun menjadi narasumber untuk pembelajaran dan evaluasi dengan menggunakan soal HOTS. Kita tahu ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Nah, soal-soal HOTS itu diutamakan yang berjenis C4, C5, C6. Aduh, saya nggak sempat sip. Kalau saya paparannya lebih menarik ya. Saya coba nanti kalau ada kesempatan saya sampilkan ya. Atau saya sharing ke grup bagaimana cara membuat dan membelajarkan soal HOTS. Nah, dari karakter pertanyaan soal HOTS itu mirip dengan soal AKM. Contoh misalkan, soal AKM yang paling sederhana adalah ada sebuah kasus Bu Anita ya. Ada soal misalkan. Soal di situ saya berikan yang agak lebih deskriptif. Soal ekonomi ya. Saya bukan orang ekonomi, tapi saya mencoba mengakomodir soal ekonomi. Kalau soal sosiologi saya takut salah. Di soal ekonomi dikatakan begini. Ada jika Anda adalah seorang manajer, penyelesaian mana yang akan Anda lakukan? Apakah A? Runtutannya adalah kegiatan persoalannya begini. Jika Anda seorang manajer sebuah perusahaan dan perusahaan itu akan mengalami kolaps keuangan dikarenakan dengan resesi akibat pandemi corona, apakah A, Anda akan memilih A, langkah-langkah penyelesaiannya ini, bla 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 ke bawah, 1, 2, 3, 4. Apakah B, langkah penyelesaian untuk masalah resesi ini, langkahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalkan gitu. Nah, Anda diminta memilih A dan B. Sebagai seorang manajer, langkah apa yang akan dilakukan? Ketika memberikan soal itu, berarti soal itu soal HOTS sebetulnya. Soal menganalisis dan mengevaluasi. Menganalisis kasus resesinya akibat pandemi, terus penyelesaiannya A atau B. Nah pertanyaannya, itu baru menganalisis. Menganalisis dalam kaitan diminta memilih A dan B kan. Apakah A, apakah yang B. Kalau Bu Anita sebagai responden, misalkan Bu Anita akan memilih A. Kemudian Pak Apip akan memilih B misalkan kan, dengan alasan yang berbeda. Itu kalau soalnya esai. Mengisi apakah yang A dengan alasannya ini, apakah yang B. Mungkin karakter soalnya begitu. Atau boleh jadi soal HOTS akan masuk ke dalam AKM. Contoh misalkan. Contoh ya, ini soal-soal HOTS, benar-benar HOTS. Ini soal C6. Jika Anda seorang manajer tadi, perusahaan collab, apakah A dan B? Ada pertanyaan kedua. Menurut ini, apakah Anda memiliki alternatif pemecahan masalah yang lain? Berarti kan anak harus memberikan alternatif pemecahan di luar A dan B kan? Bayangkan, anak
atau siswa atau guru diminta untuk melakukan penyelesaian dengan karakternya sendiri. Langkah pertama ini, kedua ini. Dia akan melakukan itu dalam rangka kita bertanya dalam kategori C6. Ya, anak harus mampu meng-create, meredefinisi, merekonstruksi, memprediksi. Jadi soal HOTS atau soal AKM mirip kayak begitu. Bayangkan, kita kan selama ini tidak jarang menanyakan, apakah Anda memiliki solusi lain? Silakan disampaikan. Solusi alternatif C misalkan. Berarti kan itu anak sendiri atau ibu sendiri yang menjawab solusi memecahnya dengan karakter resilience. Maka soal HOTS dan soal AKM ada irisan di situ, Bu Anita. Irisannya berjenis pertanyaannya. Bagaimana menganalisis, bagaimana mengevaluasi, bagaimana mengkreasi. Saya bertanya kepada Bu Anita, boleh jawab atau boleh tidak. Dalam C4 atau analisis, itu ada dua cara mengembangkan, misalkan membedakan dengan membandingkan. Nah, itu membedakan dan membandingkan adalah proses analisis. Saya mau nanya ke Bu Anita, apa bedanya membedakan dengan membandingkan? Membedakan dan membandingkan adalah karakter pertanyaan atau karakter pekerjaan atau karakter bahasa instruksional bagi anak yang berkategori C4 atau analisis. Silakan Bu Anita, bisa jawab nggak? Apa bedanya membedakan dengan membandingkan? Kalau membedakan itu melihat ya ada perbedaan apa tidak gitu. Jadi cuman kayak melihat secara apa sih bentuk kontekstualnya. Tapi kalau membandingkan mungkin lebih kompleks ya, nggak semata-mata lihat perbedaannya gitu. Baik. Di dalam membandingkan itu perbedaan, tapi belum tentu membedakan. Jadi salah satu cara meningkatkan C4 anak, proses analisis dalam pikiran mereka, anak diminta membedakan dan membandingkan. Membedakan adalah mencari perbedaan antara dua hal atau lebih. Misalkan ada dua kasus tadi ya, pemecahan masalah. Coba bedakan, mencari perbedaannya. Kalau membandingkan, mencari persamaannya. Ketika diminta pertanyaan kedua tadi, silakan bagaimana solusi menurut Anda. Berarti si anak ini melakukan dua hal, membedakan solusi A, B yang ditawarkan dalam soal, dan dia membandingkan, mencari persamaannya menurut dia mana yang paling B, ya kan? Sementara soal yang kedua diminta memprediksi atau diminta menciptakan solusi sendiri. Maka anak melakukan analisis, membedakan dan membandingkan. Luar biasa. Ini sebetulnya hal-hal yang mungkin kita sering lakukan, tapi kita tidak tahu bahwa ini adalah sebetulnya proses analisis. Lalu kemudian, coba simpulkan. Ketika diminta menyimpulkan, berarti sudah C5, evaluasi. Coba urutkan, coba buat analisis sendiri cara pemecahan masalahnya. Diminta menjadi C6. Setelah C4, membandingkan, membedakan opsi yang ditawarkan oleh soal, kemudian diminta harus menyebutkan alternatif C dengan pendapat sendiri, maka C4, C6-nya dapat. Nah, proses kreatif itu sebetulnya sering ditanyakan dalam perguruan tinggi. Cuman soal-soal perguruan tinggi yang ditanyakan Pak Apip itu cenderung lebih sangat kognitif sulitnya. Kalau sekarang enggak, lebih mengutamakan bagaimana cara benar dan seterusnya. Nah, pertanyaannya tadi bagus sekali Ibu Anita. Jadi apa yang disampaikan oleh saya, coba diulang di refresh lagi. Karakter soal HOTS sebetulnya sudah terjiwai dalam AKM. Jadi itu dua mata uang yang sama di awal diluncurkan dalam bentuk pembelajaran dan evaluasi soal HOTS. Sekarang akan dikukuhkan, bentuknya adalah dalam bentuk asesmen kompetensi minimum yang lebih menggali, lebih fundamental. Jadi di dalam AKM ini masih menyertakan pemahaman dan aplikasi ya, karena memang tidak harus pertanyaan AKM itu yang sulit-sulit, yang sederhana aja tadi jemuran aja kan sebenarnya pemahaman dan aplikasi. Jadi sementara itu Bu Anita, jadi jangan heran bahwa Puspendik sekarang sedang mengembangkan karakter soal yang lebih HOTS, yang lebih mengukur mendekati AKM. Jadi teman-teman di Puspendik juga sudah bergeliat gitu ya, melakukan lebih awal. Dan untuk latihannya saya akan coba berikan share ya Bu Anita beberapa tayangan video dan PowerPoint. Di sana ada bagaimana menjelaskan AKM, mana yang numerasi, mana yang literasi, mana yang menanyakan tentang konten bilangan, mana yang teks informasi. Nanti Bu Anita silakan gunakan sebagai contoh-contoh untuk disampaikan pada anak. Kalau Bu Anita mata kuliahnya kimia, maka buatlah menjadi sebuah kimia soal dengan contoh yang ada. Jadi yang paling gampang begini Bu Anita.
soal-soal yang nanti di launching, ini kan di launching oleh Puspendik juga ya, oleh Puskur. Di dalam slide-slide saya, itu bukan buatan saya. Itu sudah baku, sudah menjadi tayangan di Indonesia. Nah, caranya gampang, dari soal itu dirubah-rubah dengan karakter pelajaran kita. Masukkan pelajaran kita dalam soal itu, pasti terbiasa deh, oh nanti direknya begini, kalau fakta dan opini seperti ini, kalau benar dan salah seperti ini, kalau jawaban pilihan kompleks yang lebih dari satu seperti ini. Nah, itu dilakukan semua oleh Bapak sekalian agar anak-anak terbiasa dan kita tidak canggung lagi. Yang ini manakah Puspendik, yang ini apakah AKM, apakah HOTS. Yang saya jelaskan itu satu paket, bersentuhan, beririsan, baik AKM, soal-soal HOTS sebelumnya maupun soal yang dikembangkan oleh Puspendik. Terima kasih, silakan lanjutkan. Terima kasih Pak Jasep dan juga terima kasih Bu Aneta atas pertanyaannya. Apa yang telah ditanyakan saya kira sudah terjawab. Dengan dua penanya tadi, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kami persilahkan. Ya, Pak Aris, mangga. Ya, Pak Nuwun. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ada dua pertanyaan yang saya akan tanyakan ke Pak Haji. Yang pertama terkait dengan pembuatan soal untuk AKM ini kan seorang guru tidak mutlak hanya terpatok oleh mapel yang dia pelajari saja ya Pak Haji. Tapi soal yang dibuat itu harus terintegrasi dengan mapel-mapel yang lain. Nah, pertanyaan saya adalah apakah misalkan guru sosiologi nih ketika membuat soal dia juga harus belajar misalkan belajar matematika juga, atau juga dia harus belajar ilmu ekonomi juga, ataukah juga dia harus belajar ilmu geografi juga, yang nanti mapel-mapel itu akan digabungkan membuat menjadi sebuah satu soal gitu Pak Haji. Itu yang pertama Pak Haji. Terus yang kedua Pak Haji Punten, kenapa AKM ini hanya diberikan di kelas yang SD itu kelas 5 Pak Haji ya, kemudian di SMP-nya di kelas 8 dan di SMA-nya di kelas 11. Nah, kenapa di jenjang-jenjang seperti itu yang diberikan Pak Haji? Turun Pak Haji. Baik, terima kasih. Langsung ya. Yang pertama, yang kedua dulu deh yang paling mudah pertanyaannya. Karena tujuannya bukan untuk mengukur prestasi dan keterampilan anak, tetapi untuk pemetaan Pak Aris. Jadi tahun ini untuk dipetakan, dilihat komposisinya, dievaluasi plus minusnya, kelemahan dan kelebihannya, lalu kemungkinan besar tahun berikutnya akan dievaluasi semuanya. Ini karena tujuan dari AKM ini bukan seperti ujian nasional saya sampaikan, untuk mengukur seluruh siswa, bukan. Jadi ujian nasional untuk mengukur seluruh siswa, maka bagi yang tidak ikut kan nggak lulus. Tapi AKM itu untuk mengukur seluruh sekolah, beda ya. UN mengukur seluruh siswa, kalau AKM mengukur seluruh sekolah dengan sampel. Di dalamnya maka diambil yang paling tengah-tengah, yaitu 5, 8, 11. Karena yang kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 itu opsional, ya, boleh disertakan, boleh tidak. Karena ukurannya adalah tentu kesiapan sekolahnya dan boleh jadi kalau tanggalnya berada di luar ketentuan berbeda akan mengganggu mungkin kelas 12. Jadi hanya sifatnya opsional kelas 12, yang menjadi wajib pun hanya sampel gitu. Jadi tidak semuanya dievaluasi. Nah, kenapa 5, 8, dan 11 dianggap anak sudah mulai masuk ke sekolah, maksudnya sudah terbiasa dengan iklim sekolah yang sudah 2 tahun. Kemudian yang akan ditanyakan pun bukan hal yang rumit kan, hanya fundamental, baik di kelas 5, kelas 11, maupun kelas 8 maupun 11. Berikutnya tentang konten dan konteks. Tolong dipahami tadi yang saya sampaikan bahwa baik numerasi maupun literasi itu ada konten dan konteksnya. Kalau numerasi nih Pak Aris, numerasi itu kontennya bilangan, data, angka-angka kontennya. Konteksnya bisa IPA, bisa IPS. Ya, kontennya tadi bilangan, pengukuran, data, angka, kontennya. Konteksnya bisa sosial, bisa sains. Kalau literasi, kontennya adalah teks informasi atau teks sastra. Konteksnya bisa sosial, bisa sains. Jadi, soal baik numerasi maupun literasi, konteksnya adalah dari bahasa Inggris, dari sosiologi, dari sejarah. Itu konteksnya. Jadi
Tentu saja kalau geografi dengan sosiologi beda kan, teksnya aja beda, kontennya juga beda. Nah, tapi untuk numerasi, sosiologi, ada persoalan angka di situ. Ada grafik, ada ukuran populasi misalkan, keterlibatan dalam apa tuh ya, dalam sosiologi, saya lupa Pak Apip pernah menjelaskan pada saya. Jadi ketika terlibat angka-angka, pemahaman angka dalam konteks sosiologi, maka dia masuk numerasi. Tapi kalau tidak melibatkan angka-angka, hanya informasi, tapi jenisnya masuk tentang informasi sosiologi, maka yang diminta bukan memahami, menalar angka-angka, tapi menemukan informasi, mengevaluasi, menginterpretasi pertanyaan yang sudah saya tampilkan contoh-contohnya. Jadi semua mata pelajaran harus paham dan harus mencoba membuat soal yang dua jenis ini. Kalau di sosiologi kira-kira ada angka-angkanya nggak Pak Aris? Ada ya? Ada di kelas Ada. 12. Statistik. Kalau statistik dan sebagainya ditampil ya dalam soal, baik pilihan ganda ya maupun benar salah atau fakta opini, maka dia masuk kategori include ke dalam numerasi. Tetapi hanya penggalian keterbacaan, bagaimana anak membaca, memahami sosiologi dalam arti literasi, bukan numerasi, maka dia masuk ke dalam literasi. Jadi boleh jadi mulai sekarang teman-teman dipahami mana soal-soal teks yang akan masuk ke dalam kategori numerasi, mana yang masuk kategori literasi. Pahami tabel yang saya tampilkan tadi. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haji Asep telah menjawab pertanyaan Pak Aris. 3 pertanyaan telah ditanyakan dan juga sudah dijawab. Barangkali ada Bapak Ibu yang masih perlu yang ingin bertanya, dipersilahkan, waktunya masih ada. Sekitar 10 menit lagi sebelum waktu berakhir. Kalau tidak ada, mungkin nanti dianggap cukup. Baik, sepertinya sudah. Oh, Buku Mary, mangga, Buku Mary. Ini Pak Haji, saya masih ini belum mengerti di persekorannya nanti seperti apa ya Pak AKM tuh? Baik, ya. Kalau melihat jenis soalnya, tentu saja tergantung soal ya. Kalau pilihan ganda berarti kan yang pilihan terbaik kan. Kemudian kalau fakta dan opini, berapa banyak benar, berapa banyak salah. Kalau esai yang agak repot, karena esai ada 2 tadi ya. Ada bentuk uraian objektif, jawaban langsung, ada yang bentuk uraian non-objektif. Kalau bentuk uraian objektif, anak bisa menjawab langsung. Contoh yang paling sederhana adalah, siapa presiden pertama Indonesia? Semua jawabannya pasti jawab Insinyur Soekarno, Presiden Soekarno, atau Bapak Soekarno misalnya. Ada yang pakai soe, ada yang pakai su. Nah, itu objektif. Karena jawabannya sudah pasti tentukan. Tapi kalau non-objektif, jauh beragam. Si Aji sama si Julaiha itu akan berbeda cara menjawabnya. Makanya kalau bentuk uraian objektif harus dibuatkan rubriknya. Jadi Bu Mary tergantung soalnya penskorannya. Tapi sekali lagi kalau nanti secara online maka automatically komputerlah yang akan mengukur menyimpulkan berapa skor anak tersebut. Kalau tidak salah itu skor akhirnya itu bisa dilihat gitu ya langsung. Kalau pada saat simulasi dapat dilihat langsung. Kalau pada penyelaksanaan nanti belum tahu ya apakah ditampilkan langsung. Jadi anak tahu langsung, tadi saya salah di sini, salah di sini, dan sini. Jadi malah saya pernah mengikuti ya Bu Mary sebuah evaluasi, mohon maaf, tentang kepengawasan, tentang asesor. Di situ saya diberikan 100 soal. Diberikan 100 soal, ada yang pilihan ganda, ada yang tadi fakta and opini, ada juga yang benar salah, ada multiple. Itu di akhirnya ada skor saya. Bahkan yang benar salahnya ketahuan dan bisa di-print. Nah, mungkin nanti AKM akan lebih fair seperti itu. Jadi keterlibatan kita langsung lihat hasilnya di print out. Nah, baru kita tahu bahwa ini scoring pilihan ganda sekian dan sekian. Yang jelas tentu saja kalau pilihan ganda dengan esai ada pembobotan ya Bu Mary ya. Kalau pilihan ganda diboboti 1, kalau esai misalkan 2 atau 3. Jadi tergantung karakter soal dan tingkat kesulitannya. Begitu Bu Mary, makasih. Oh iya, ya makasih Pak Haji. Berarti
ada rubrik kalau soalnya itu bentuk esai gitu ya Pak. Kalau Ibu membuat soal esai, maka Ibu membuat rubrik. Tetapi kalau di AKM-nya langsung nggak muncul dong rubriknya ya, hasilnya saja. Maksudnya Tapi yang pasti betul Bu Mary. Tapi kalau esai yang non objektif itu sulit diukurnya. Ya, apa ukurannya? Kan ini robot ya. Robot kan komputer robot ya. Saya tidak persis apakah robot juga bisa mengkalkulasi jawaban-jawabannya. Karena kan dipastikan kalau Buo kan jelas, kalau presiden pertama adalah Soekarno. Kalau Buno misalkan apa saja yang pernah dilakukan oleh Presiden Soekarno untuk memenangkan atau sebelum memproklamirkan apa yang terjadi pada Presiden Soekarno sebelum beliau memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kan diculik dulu, kemudian ditempatkan di rumah ini dulu kan. Kalau misalkan kalau Buno kan ada rinciannya, ada 5 ekstrak jawaban, kalau dapat 4 berarti sekian. Nah, itu kita tidak pahami betul kalau mesin bisa menjawab itu. Tapi saya kira nanti akan lebih banyak soal AKM itu bentuknya BUO, bentuk uraian objektif, karena lebih bisa diukur oleh komputer. Begitu dan ada dalam teks begitu. Iya. Ya. Oke. Iya, makasih Pak Haji. Nama. Baik. Satu lagi. Terima kasih. Ada lagi? Bu Sofi, mangga satu lagi. Ya, boleh. Sofi, mangga Bu Sofi. Ya, ini Pak, beberapa bulan yang lalu, mungkin hampir 1 tahun yang lalu, guru-guru dari 50 Mumpun itu kan, atau mungkin di sekolah yang lain juga pernah mengerjakan soal-soal AKM ya Pak ya? Ya, jadi ada numerik, kemudian literasi juga gitu. Tapi nilainya tuh Pak yang muncul itu 0, 1, 2, 3 gitu. Iya. Mas Evan itu barangkali ya nanti baik. Buat kaitannya dengan nilai yang tadi. Oh iya, itu aja barangkali. Terima kasih. Baik. Betul Bu Sophie, saya pernah memonitoring di SMK 2 di depan kantor saya ini, ada SMK 2. Ada yang bertanya juga, Pak saya kok 0 nilainya, kok dia 2, kok dia 3. Itu baru simulasi, kemungkinan besar belum disiapkan scoring yang representatif lah. Hanya untuk mengevaluasi kesiapan, keterbacaan soal, dan bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan alat-alat itu. Jadi belum ke arah pemetaan saat itu, hanya uji coba soal melalui perangkat gadget. Jadi belum valid lah nilainya. Kalau Bu Sophie nilainya 0 atau 1 jangan khawatir. Kayaknya enggak deh. Begitu ya. Hanya simulasi saja kemarin, hanya simulasi saja. Ada lagi, silakan. Halo, Pak. Ya siap. Silakan Pak Andi. Yuk, terima kasih atas kesempatannya. Pak Andi. Ya, Pak Andi. Memang antara AKM dengan UN banyak perbedaan. Nah, untuk AKM ini kan Pak Haji lebih menekankan kepada literasi dan numerasi ya. Literasi dan numerasi, literasi banyak membaca, numerasi kita melihat tentang skala, grafik, diagram, tabel, dan gambar. Nah, memang pemerintah itu cukup bagus dengan adanya AKM, cuma kita kembali kepada peserta didiknya Pak. Dengan adanya program literasi itu, saya sebagai pembina OSIS di SMA 1 Gegesik, bagaimana cara untuk meningkatkan atau kiat-kiat ya, meningkatkan membaca literasi pada siswa, itu saja Pak. Terima kasih. Baik. Pertanyaan bagus sekali nih. Silakan Pak Andi, ya. Pemahaman literasi kita di sekolah dengan soal literasi mungkin persepsinya sedikit berbeda. Kalau literasi itu menggenjot anak ya untuk berliterasi, membaca, menulis, mempresentasikan hasil, itu adalah kegiatan-kegiatan literasi, termasuk keterlibatan anak dalam komunitas membaca kan, reading community, kemudian kualitas anak dalam membaca yang bisa diukur oleh guru bahasa dan sebagainya. Itu adalah literasi. Nah, kalau literasi yang dimaksud di sini adalah how to evaluate, bagaimana mengevaluasi. Jadi Pak Andi jangan khawatir, literasi yang dijalankan di lanjutkan saja. Misalkan contoh ya, kiat-kiat saya. Ada yang namanya reading community. Reading community itu dalam satu grup WA misalkan orang saling menyombongkan diri dalam tanda petik ya. Saya sudah membaca buku ini, isinya tentang ini, jenis bukunya adalah fiksi. Yang lain juga berlomba menyampaikan dan terjadi tanya jawab. Itu komunitas membaca. Atau mereka dipertemukan di dalam satu grup OSIS ataupun grup di luar OSIS untuk berinteraksi dan ada pembinanya guru. Itu komunitas membaca. Ada lagi ada
3 atau 4 program kalau salah yang ada di literasi itu. Ada yang kompetensi banyak membaca, Pak. Reading, apa saya lupa, ekstensif, apa saya lupa namanya dalam bahasa Inggris. Jadi ada dilombakan di sebuah instansi atau sebuah sekolah seberapa banyak anak membaca buku fiksi di perpustakaan sekolah. Jadi misalkan wakasek siswanya mengambil sebuah buku, ya, kemudian dilombakan. Buku ini adalah bla bla bla, covernya mungkin biasa saja, tapi isinya ternyata menggugah secara emosi. Di sana ada karakter-karakter unik yang ternyata di endingnya mereka menikah menikah di hadapan atau di sebuah masjid di Madinah misalkan. Nah, buku apakah itu? Ada yang ngacu. Oh, saya tahu itu buku tentang buku A. Siapa karakternya? Karakternya A ini yang perempuan, yang laki ini. Bagaimana jalan cerita singkatnya? Gini-gini. Nah, ada yang dilombakan seperti itu, Pak, untuk kegiatan literasi. Namun yang dimaksud dengan literasi yang saya sampaikan tadi itu adalah how to evaluate, bagaimana mengevaluasi kemampuan, keterampilan mereka membaca. Jadi kalau mereka terbiasa di sekolah, di Gegesik dengan membaca, dengan lomba, saya kira akan terkait ya. Jadi tidak hanya silent reading, membaca diam, ya, tetapi ada extensive reading. Beda kan silent reading dengan extensive reading. Kalau silent reading hanya membaca toh sudah untuk konsumsi pribadinya. Tapi kalau extensive reading ada perlombaan, ada komunitas. Jadi mereka teruji gitu bacaannya. Nah, saya usulkan ke Gegesik, buatlah extensive reading. Ada komunitas, dilombakan, ada hadiahnya. Enggak seberapa ya. Mereka dilombakan, hadiahnya buku lagi juga mereka senang gitu ya. Yang penting mereka diuji berapa banyak mereka membaca. Jadi literasi itu ada yang ekstensif ada 2, ada komunitas, ada yang dilombakan seberapa banyak mereka baca. Literaturnya, fiksinya, atau buku referensi sebagainya. Itu silakan dikembangkan. Kalau pembina literasi pasti tahu ada 3-4 cara lah seperti yang saya sebutkan tadi. Begitu Pak Andi. Satu lagi Pak, mungkin ini Pak. Tadi masalah AKM kan untuk mengukur sekolah ya Pak ya, mengukur sekolah. Nah AKM ini nanti ada kaitannya dengan akreditasi sekolah nggak Pak? Akreditasi. Pertanyaan bagus sekali nih. Pak Andi, akreditasi yang sekarang Pak Andi ya, itu berbeda dengan tahun sebelumnya. Akreditasi sekarang itu instrumennya berbeda. Nah instrumen ini salah satunya adalah mengukur perubahan Pak. Nanti itu kalau sebelumnya kan akreditasi itu seberapa banyak bukti fisik kan? Iya, yang 8 komponen itu ya. Ya, 8 komponen misalkan guru menyerahkan administrasi 95% A kan, 80% B gitu kan. Berarti kan dilihat dari kuantitasnya. Nah, kalau nanti yang lihat kualitasnya Pak. Misal sekolah ini Gegesik tahun 2019 diterima di PTN 70. Di tahun 2020 71 itu bisa A nilainya Pak, apalagi 75, apalagi 80. Tapi kalau tapi kalau 2019 70, 2020-nya turun 40, maka nilainya akan turun di poin. Begitu Pak. Jadi ada ketentuannya, maka keterlibatan dari AKM ini jelaslah ya, anak semakin hasilnya akan terlihat, terutama nanti pada output hasil. Tapi kalau untuk AKM mungkin belum bisa dibandingkan karena kan baru tahun ini. Kecuali kalau akreditasinya 2 tahun. Nah, kalau akreditasinya tahun 2021 boleh jadi Pak Andi. Yang sekarang yang 2020 ya, dan yang 2021. Nilai anak sekian, tahun 2020, tahun 2021 sekian. Maka dibandingkan. Oh, sekolah ini nilainya A karena melebihi target yang ditentukan, dan sekolah ini misalnya bisa aja C di poin itu karena ternyata turun. AKM tahun sekarang rata-rata 770, yang tahun ini malah 65. Jadi betul Pak Andi, ada keterkaitan terutama terkait dengan mutu lulusan Pak Andi. Karena nanti itu akreditasi ada 4 Pak Andi. Kalau sama ini kan 8 standar. Ya, standar apa aja? SKL. Standar sarana. Proses, sarana. Pembiayaan, tenaga pendidik, pendidikan, teknik. Pokoknya 8 standar kan, mutu guru, proses pembelajaran, guru, dan manajemen. Nanti ada 4. Jadi dari 8 itu menjadi 4. Berarti yang ditanyakan Pak Adi nyambung. Mutu lulusan akan ditanyakan dari sisi AKM. Bagus sekali pertanyaan Pak Adi. Terima kasih.
Terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, pertanyaan telah disampaikan dan juga sudah dijawab. Waktu kita sudah habis. Sebelum diakhiri, barangkali Pak Haji Asep ada yang perlu disampaikan untuk closing statement-nya, mangga. Baik, 1 menit. Bos sekalian, terima kasih atas undangan ini, dan ini merupakan satu hal yang berharga buat saya. Memang beberapa kali juga ada undangan webinar yang berbeda dengan tema. Kali ini cukup challenging, karena informasi ini belum banyak ya. Pak Moderator ini siapa namanya? Informasi AKM ya, belum banyak, dan saya pun banyak mengambil dari berbagai sumber. Saya akan share ke Pak Aris, nanti Pak Aris berbagi informasi ini, ada konsep, ada soalnya, baik buat siswa maupun buat guru nih, ya, survei karakter begini, survei lingkungan seperti ini. Jadi ini banyak sekali, ada 4 slide ini yang saya punya dari berbagai sumber, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dibaca, terutama konsep yang saya sampaikan dilihat lagi, kemudian soal-soalnya kayak apa. Nah, dari sinilah, Bapak sekalian, bakal kita menyampaikan ke anak-anak dalam kaitan mata pelajaran sosiologi. Yang kedua, yang terakhir adalah terkait dengan BDR, belajar di rumah, Bapak sekalian. Coba jangan tayangan ini, AKM ini. Karena akan bermanfaat, terutama kalau Bapak sekalian bisa menduplikasi soal. Misalkan di sini ada soal tentang sejarah, tentang sosiologi, bagus nih. Diduplikasi jadi 2 gitu. Satu dijelaskan ketika BDR, satu ditanyakan ketika PTS atau PTS dan PAS ya, PTS dalam PAS. Upayakan cara itu menjadi cara tercepat kita memahami soal, ya, mana yang pilihan ganda, mana yang fakta dan opini, hingga terbiasa dimasukkan di unsur-unsur sosiologinya. Insya Allah Bapak Ibu sudah melakukan on the track. Jadi tidak akan disalahkan. Kita sudah mengenalkan pada anak tentang AKM dan survei karakter. Oh ya, satu lagi, survei karakter itu tadi sebenarnya ada. Kalau soalnya ada soal teksnya 1. Soal nomor 1 menggali informasi. Soal nomor 2 penalaran. Soal nomor 3 biasanya menanyakan karakter. Sebagai seorang siswa, sikap yang dilakukan oleh si Badu itu, apakah A, misalkan bisa dipahami karena begini, B, bisa dimengerti karena begini, C, harus dijauhi karena begini. Jadi ada pertanyaan yang menanyakan tentang sikap kita sebagai seorang siswa atau sebagai seorang manusia pada umumnya. Itu penambahan soal survei karakter hanya di situ. Yang pasti nanti akan lebih banyak ke AKM. Demikian sekalian, mohon maaf saya banyak kekurangan karena saya juga baru mengikuti sekali pelatihan ini, belum mendalami. Dan baru kali ini saya menjelaskan AKM di forum ini. Dan terkait dengan evaluasi dan pembelajaran daring, ya AKM dan evaluasinya akan dalam bentuk daring. Dan itu sudah satu paket saya jelaskan tadi. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekeliruan. Silahkan memperdalam sendiri dengan slide-slide ini. Ada nih Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih pada Haji Asep Suendi SPD MPD yang telah menyampaikan materi tentang asesmen kompetensi minimum atau AKM. Telah banyak yang kita dapatkan dan tentunya Bapak Ibu sudah mencatat detail per detailnya, tidak perlu saya detailkan kesimpulannya. Dan ini menjadi satu tantangan bagi kita sebagai pendidik untuk terus menggali literasi informasi terkait dengan perkembangan pendidikan saat ini, karena di era 4.0 ini Mendikbud kita banyak inovasi-inovasi yang berbasis digital. Oleh karena itu haram itu kita harus terus mengupgrade pembelajaran di era modern ini, di era digital ini, yang tentunya melalui webinar-webinar semacam ini menjadi satu informasi penting yang bisa kita dapatkan dan kita aplikasikan di dalam kelas atau sekolah kita. Baik Bapak Ibu, peserta webinar MGP Sosiologi Kami Cirebon yang berbahagia, terima kasih telah bergabung dengan kami di sini. Dan jangan bosan karena masih banyak
sesi berikutnya di tema-tema yang berbeda dengan tema-tema berbeda. Oleh karena itu yang pada hari ini hadir, mudah-mudahan bisa hadir kembali dengan kesempatan yang insya Allah bisa kita sama-sama bertemu dalam forum virtual ini. Atas perhatiannya dan juga penyampaian dari Pak Haji Asep, terima kasih, barakallah. Mudah-mudahan apa yang Pak Haji sampaikan menjadi jariah bagi kita semua, karena bagaimanapun ini menjadi satu ilmu yang insya Allah menjadi kemanfaatan untuk kita semuanya. Saya sebagai moderator menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian atau dalam memberikan pendampingan pembicara pada pagi hari ini ada kesalahan, kekurangan. Mohon dimaafkan. Akhir kata saya kembalikan ke Pak Aris sebagai pembawa acara dan juga ketua. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.